Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini, saya akan coba membahas mengenai bagaimana cara saya menciptakan zona nyaman sebagai software engineer. Jadi buat yang belum tahu, zona nyaman itu bisa diartikan sebagai posisi kita saat ini yang terbilang sudah mapan misalnya dan juga sudah kita jalani dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ya berkaitan dengan tempat pekerjaan atau juga kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bilang bahwa kita itu harus keluar dari zona nyaman tersebut. Kenapa kita harus keluar gitu ya? Tujuannya apa? Karena ketika kita berada di zona nyaman, katanya kita cenderung tidak terlalu tertarik untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Atau bahkan kita juga tidak tertantang untuk mencapai lebih banyak hal di dalam zona tersebut. Tapi ya di satu sisi keluar dari zona nyaman tanpa planning yang jelas, itu kadang-kadang nggak bikin kita improve juga. Bisa saja kan kita gagal gitu ya. Secara tidak langsung berarti keluar dari zona nyaman itu sama aja kayak gambling gitu ya, yang kita nggak tahu apakah ini bakal sukses atau enggak. Nah, kalau saya sendiri itu punya pandangan yang lain terkait dengan zona nyaman ini. Jadi kalau saya pribadi itu justru sebisa mungkin tidak meninggalkan zona nyaman. Loh, berarti saya nggak akan bisa improve dong selamanya ya? Ya karena jujur saja saya tidak tertarik untuk keluar dari zona tersebut kecuali punya alasan yang jelas. Apalagi zona nyaman itu udah saya bangun bertahun-tahun. Ya mungkin ini kedengarannya berarti sebuah antitesa, bertentangan lah dengan pemikiran sebelumnya bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Terus gimana cara saya untuk bisa tetap improve walaupun saya nggak keluar dari zona nyaman tersebut? Cara saya untuk tetap bisa improve diri saya sendiri itu adalah dengan menciptakan zona nyaman yang lain. Ketika saya menciptakan zona nyaman yang lain, saya bisa mengimprove diri saya sendiri dengan skill dan ilmu baru pastinya. Juga mungkin pengalaman baru. Dan tadi kalau gagal, ya saya masih punya alternatif yang lain. Dan akhir-akhir ini saya lagi baca sebuah buku, bukunya ini The Visual MBA ya. Jadi di sini diceritakan bagaimana cara kita menciptakan zona nyaman. Jadi zona nyaman ini bisa kita ciptakan ketika kita memiliki kemampuan atau skill untuk melakukan sesuatu. Terus kita memiliki passion untuk melakukan hal tersebut. Dan kita memiliki peluang untuk mengerjakannya. Saat ini, sehari-hari, saya bekerja sebagai seorang software engineer. Dan menurut saya, posisi tersebut merupakan suatu zona nyaman bagi saya. Karena saya sekarang punya kemampuan dan juga punya passion serta punya peluang untuk mengerjakannya. Kemudian untuk mengimprove diri saya sendiri punya kemampuan untuk public speaking dan punya passion untuk ngajar atau sharing ilmu. Dan akhirnya saya tangkap sebuah peluang tersebut sehingga menjadikan saya sebagai content creator. Akhirnya saya berhasil menciptakan zona nyaman kedua dengan bidang yang sama, yaitu adalah programming. Kemudian setelah saya jadi content creator, saya punya skill nih ya tadi ngajar, yang kebetulan juga punya passion ya di bidang tersebut. Dan ada peluang, yaitu adalah untuk ngajar programming di bootcamp. Dengan tidak meninggalkan zona nyaman saya yang awal, saya bisa menciptakan zona nyaman saya yang ketiga. Kalau misalnya saya tinggalkan zona nyaman saya dengan teori yang pertama tadi, kemudian saya bikin zona nyaman yang lain, belum tentu sukses juga. Nah, jadi weekdays itu pagi sampai sore, tentu saya akan berada di zona nyaman sebagai software engineer. Nah, malamnya kadang-kadang saya berada di zona nyaman sebagai pengajar di bootcamp. Nah, di weekend pagi sampai sore saya bisa ada di zona nyaman sebagai content creator dan juga kadang-kadang sebagai pengajar di bootcamp. Nah, sekarang gimana kalau misalnya zona nyaman berkaitan dengan kehidupan saya ya? Jadi ya saya ciptakan juga tuh zona nyaman untuk saya istirahat, ngerjain hobi ya, misalnya main game, musik dan lain-lain, baca buku gitu ya. Nah, di waktu yang lain gitu ya. Jadi saya bisa menciptakan zona nyaman yang lain. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman mau keluar dari zona nyaman, pikirkan baik-baik konsekuensi yang terjadi.
Jadi gimana nih? Yakin masih mau keluar dari zona nyaman? Jadi kalau menurut saya mending kita ciptakan zona nyaman yang lain supaya kita punya alternatif. Kalau kita mau exit dari zona nyaman tersebut, ya kita sudah punya alternatif yang lain. Atau kalau gagal, kita juga punya alternatif yang lain. Itu aja sedikit tips dari saya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman punya pandangan yang lain, boleh ditulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng, mungkin nanti saya akan bikin video berdasarkan hasil komen teman-teman. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.